Halo teman-teman, selamat datang di Dila Podcast. Aturunyong, anyong. Teman-teman, welcome to my podcast. Oke, jadi aku mau ngucapin selamat datang buat kalian yang baru aja dengerin podcast aku. Podcast perdana aku banget, yang aku kasih nama Dilah Podcast. Kenapa aku kasih nama Dilah Podcast? Karena namaku Rizky Nurfadilah dan biasa dipanggil Dilah gitu. Ya, aku gak mau kasih nama yang ribet-ribet. Yang penting podcast aku ini terkenang di hati kalian. Asik. Oke teman-teman, jadi di podcast perdana aku ini, aku mau ngebahas tentang teori komunikasi interpersonal. Nah, apa sih teori komunikasi interpersonal? Nah, kalau denger kata personal, pasti kalian gak jauh-jauh mikirnya tentang pribadi ya. Personal, pribadi gitu. Oke, bener banget karena teori komunikasi interpersonal itu sama halnya dengan teori komunikasi antar pribadi. Nah, apa sih pengertian dari teori komunikasi ini? Nah, teori komunikasi interpersonal adalah suatu proses komunikasi, pertukaran makna, pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal dengan menggunakan media utamanya. Nah, gitu ya. Nah, kalau kalian yang belum tahu bahasa verbal dan nonverbal itu apa, nah, aku kasih tahu nih. Bahasa verbal adalah bahasa yang ya kayak gini, yang kayak kita ngomong biasa gitu ya. Terus kalau nonverbal, namanya juga non, berarti tanpa ucapan gitu ya, dengan bahasa isyarat atau simbolik kayak gitu. Nah, setelah tadi kalian tahu pengertian dari teori komunikasi interpersonal, sekarang kalian juga harus tahu ciri-ciri dari komunikasi interpersonal. Nah, apa saja nih ciri-cirinya? Oke, aku kasih tahu ke kalian. Biasanya teori komunikasi interpersonal ini mempunyai feedback yang bersifat langsung. Feedback itu apa? Umpan balik dari yang kita diajak komunikasi kayak gitu. Contohnya, ini misal banget ya guys. Misal aku punya pacar. Terus aku tanya ke pacar aku, sayang kamu udah makan atau belum? Terus dia langsung jawab, iya sayang aku udah makan kayak gitu. Ya Allah, aku nyontohinnya sedih banget gak punya pacar. Oke, lanjut aja ya guys, nggak usah sambat-sambat, please. Terus selanjutnya, teori komunikasi interpersonal itu biasanya itu dilakukan dengan cara face to face atau tatap muka. Jadi kayak kalau aku sama pacar aku tuh namanya ketemuan gitu ya guys. Selanjutnya ada ciri-ciri selanjutnya itu tanggapan dari komunikan ini segera diketahui. Kayak tadi aku tanya sama pacar aku, sayang udah makan atau belum? Nah, pacar aku ini udah langsung tahu jawabannya itu apa karena pacar aku yang ngelakuin sendiri gitu langsung. Jadi jawabannya itu langsung diketahui. Seperti itu. Oke teman-teman, setelah tadi kalian tahu pengertian dan ciri-ciri dari teori komunikasi interpersonal, kalian juga harus tahu macam-macam dari teori komunikasi interpersonal. Nah, kira-kira apa aja nih macam-macamnya? Oke, aku kasih tahu ya. Jadi, teori yang pertama, macam-macam teori komunikasi interpersonal yang pertama yaitu ada teori interaksi simbolik. Nah, teori interaksi simbolik ini ditemukan oleh George Herbert Mead yang lahir di South Hadley pada tanggal 27 Februari 1863. Nah, apa sih teori interaksi simbolik ini? Namanya aja simbolik ya, pasti hubungannya dengan simbol, bahasa isyarat, bahasa nonverbal. Nah, bener banget. Jadi, teori ini itu dikembangkan dalam bidang psikologi sosial dan sosiologi. Nah, biasanya teori interaksi simbolik ini itu banyak digunakan oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus. Teman-teman, selanjutnya ada teori pelanggaran harapan. Nah, apalagi nih teori pelanggaran harapan? Jadi, teori ini tuh menjelaskan bahwa orang memiliki harapan mengenai perilaku nonverbal orang lain. Nah, maksudnya gimana nih? Oke, aku langsung kasih contohnya. Jadi, misal aku ini adalah seorang mahasiswa baru di kampus aku dan kemudian aku ini baru pertama kali masuk kuliah tatap muka kayak gitu. Terus di situ dosen tuh kayak bikin kelompok buat kita ngerjain tugas kayak gitu. Nah, di kelompok aku itu ada salah satu anak yang bener-bener pakaiannya udah gembel, terus nggak jelas gitu, terus kotor, kucel, terus kelihatannya kayak sadis, males-malesan. Dan pasti ketika aku lihat gerak-gerik dia, ketika aku lihat penampilan dia, pasti aku mikir,
wah nih anak nggak bisa diajak kompromi, wah nih anak pokoknya kayaknya cuma numpang nama nih gitu kan, aku mikirnya pasti kayak gitu. Dan ternyata pada saat mengerjakan anak itu paling rajin dan paling bisa diandalkan kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu contoh dari teori pelanggaran harapan. Oke, kita lanjut ke teori selanjutnya, yaitu ada teori penipuan antar individu. Penipuan antar individu, gimana tuh udah penipuan antar individu? Jadi teori ini tuh sama aja dengan teori kebohongan ya. Jadi maksudnya itu berbohong untuk sebuah kebaikan dengan maksud tertentu, seperti ya untuk tidak nyakitin orang kayak gitu ya, terus kayak nggak mau debat-debat, terus kayak nggak mau berpura-pura empati atau semacamnya kayak gitu. Nah, dia di teori penipuan antar individu ini itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, pesannya itu tidak mengandung kepastian, ya kayak dia nggak mau ngasih kepastian ya, aduh curhat. Terus dalam penyampaiannya itu pesannya komunikator itu tidak segera menjawab, jadi kayak ngomong nggak langsung dijawab kayak gitu. Kemudian pesan yang disampaikan itu tidak relevan dengan topik, biasanya ya tidak sesuai atau mungkin ya tidak sesuai dengan topik kayak gitu. Dalam berperilaku saat berkomunikasi, pengirim ini berupaya untuk menjaga hubungan, jadi kayak aku nggak mau debat-debat ya gitu, jadi mending aku nggak mau musuhan sama dia, jadi ya mending gak usah ngomong kayak gitulah. Jadi kayak menjaga keharmonisan sesama teman kayak gitu, seperti itu. Oke, kita lanjut ke teori selanjutnya, yaitu ada teori manajemen makna terkoordinasi. Nah, apalagi nih teori manajemen makna terkoordinasi. Jadi teori ini itu dipopulerkan oleh Preach dan Cronon. Nah, teori ini itu didasarkan pada konsep-konsep komunikasi, realitas sosial, dan makna. Jadi, intinya teori ini adalah teori yang dalam prosesnya itu mempunyai interaksi melalui pengiriman dan penerimaan pesan orang yang berusaha untuk menggunakan berbagai acuan untuk mengkonstruksi dan mengkoordinasikan makna. Nah, asumsi dari teori ini ada 3, yaitu manusia hidup dalam berkomunikasi. Yang kedua, manusia saling menciptakan realitas sosial. Yang ketiga, transaksi informasi tergantung kepada makna pribadi dan interpersonal. Jadi kayak gitu. Oke, mungkin dari aku ulang lagi ya, macam-macamnya tadi udah ada teori pelanggaran harapan, teori interaksi simbolik, teori penipuan antar individu, dan yang terakhir tadi teori manajemen makna terkoordinasi. Nah, oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari teori komunikasi interpersonal, dan ini ada dibagi menjadi 2, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, pada saat tatap muka. Nah, kelebihannya yaitu langsung menerima feedback dari komunikasi saat proses interaksi berlangsung. Jadi ketika kita ngomong sama orang, misal kayak aku ngomong sama teman aku, misal cerita curhat kayak gini, jadi mereka langsung kayak merespon gini kayak gitu. Terus selanjutnya, isi atau kedalaman sebuah pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan juga dipertegas dengan komunikasi nonverbal dari lawan bicara yang dapat dilihat langsung. Jadi kayak misal aku ngomong curhat kayak gini, terus aku tuh langsung kayak lihat ekspresi dia, gerak-gerik dia saat menjawab pertanyaan aku atau menanggapi curhatan aku kayak gitu. Jadi kayak oh berarti dia benar-benar kayak dengerin, berarti dia kayak benar-benar paham sama apa yang aku omongin kayak gitu. Terus yang ketiga, kelebihan yang ketiga pada saat tatap muka itu, komunikasi tatap muka dapat dengan mudah membujuk lawan bicaranya karena adanya pengaruh komunikasi lain dan pengaruh lingkungannya. Jadi ketika misal aku membujuk temen aku buat ikut lomba, jadi aku kayak langsung misal kalau di chat kan kita nggak bisa menguasai semuanya, tapi kalau kita bisa langsung kayak ya udah ikut ini, nanti kelebihannya banyak loh, ada gini kayak gitu misalnya. Nah, selanjutnya kekurangan dari tatap muka, yaitu komunikasi antar pribadi mensyaratkan adanya kedekatan fisik antar pihak-pihak yang berkomunikasi. Nah, yang kedua, komunikator dan komunikan harus mengorbankan waktu yang dimiliki untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya, jangkauan yang sempit, maksudnya individu-individu yang terlihat itu terbatas secara antara 2 orang atau beberapa orang saja. Jadi kayak jangkauannya itu sempit gitu. Terus selanjutnya, komunikasi antara pribadi itu tidak dapat diubah maupun diulang.
Nah, jika kita salah mengucapkan sesuatu kepada misal teman kita, ya kita nggak bisa diulangi karena itu bersifat langsung. Nah, itu kekurangan dari teori komunikasi interpersonal ketika bertatap muka. Nah, selanjutnya, komunikasi antar pribadi melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu dengan yang lainnya atau interdependen dalam proses komunikasi gitu. Terus selanjutnya, kekurangan selanjutnya yaitu ada komunikasi antar pribadi bersifat transaksional. Anggapan ini mengacu pada tindakan pihak-pihak yang berkomunikasi secara serempak, menyampaikan dan menerima pesan gitu. Nah, kalau tadi tatap muka, sekarang kita melalui media. Nah, kelebihan dari melalui media ini adalah efektif karena menghemat waktu dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi kalau kita menggunakan media, kan kita bawa HP nih, jadi kayak lebih praktis banget kalau misalkan kita mau ngomong sama orang. Jadi nggak buang-buang waktu, harus kita ketemu, harus kita jalan-jalan, maksudnya jalan buat waktu untuk bertemu dengan teman kita kayak gitu. Nah, kelemahannya dari melalui media ini itu dari segi biaya. Nah, pasti kalau kita lewat HP kita menggunakan kuota, apalagi kuota sekarang itu kan kayak apa sih, kita menggunakan aplikasi yang banyak kayak gitu. Jadi itu lebih boros gitu ya. Terus yang ketiga, kelemahan yang ketiga itu tidak dapat digunakan untuk mempersuasi seseorang karena komunikasinya dilakukan bersifat virtual. Jadi kita nggak langsung kayak tahu feedback dari mereka itu apa. Terus bahasa nonverbal maksudnya kayak gerak-gerik dia sebenarnya tuh kayak apa, kita nggak pernah tahu. Yang mungkin kalau misalnya kita ngomong ternyata dia nggak suka tapi dia disuka-sukain kayak gitu ya misalnya ya. Jadi kayak kita nggak tahu yang sebenarnya itu kayak gimana. Nah, selanjutnya itu adanya faktor kecepatan dan keluasan jaringan dalam pengaksesan informasi sehingga tidak terbatas untuk kita melakukan komunikasi dengan beberapa orang atau banyak orang kayak gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin itu aja sih ya beberapa penjelasan dari aku tentang teori komunikasi interpersonal. Bisa disimpulkan lagi dari awal bahwa teori komunikasi interpersonal itu adalah teori yang komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal. Nah, terus tadi lanjut ke ciri-ciri dari teori komunikasi interpersonal kayak bersifat spontan, terus feedbacknya itu bersifat langsung dan secara kebetulan atau tidak berstruktur kayak gitu ya. Terus tatap muka kayak gitu. Terus tadi aku juga menjelaskan tentang macam-macam teori interpersonal. Yang pertama ada teori interaksi simbolik, teori penipuan teori pelanggaran harapan, terus teori apa tadi ya? Lupa aku. Teori penipuan antar individu, terus tadi juga ada teori manajemen makna terkoordinasi. Terus tadi aku juga menjelaskan tentang beberapa kelebihan dan kekurangan dari teori komunikasi interpersonal yang ada tatap muka dan juga melalui media. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan di podcast kita kali ini. Podcast aku kali ini, dan jangan lupa kalau bisa sih like dan subscribe ya. Jadi itu berpengaruh terhadap nilai teori komunikasi aku, karena itu adalah salah satu tugas UASku di UAS kali ini gitu. UAS dari mata kuliah teori komunikasi. Oke teman-teman, aku ucapin terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan podcast aku kali ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sekian dari aku, jangan lupa terus tonton. Oke, see you, goodbye.